Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun dalam virtual pembelajaran jarak jauh. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan serta kesehatan agar kita terus bisa belajar dengan semangat. Baik anak-anak sekalian, mari kita akan awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa basmalah dan doa akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak sekalian, insyaallah pada pagi hari ini adalah pertemuan kedua pelajaran PKI kita di semester genap ini. Dan pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang akhlak kita, yaitu yang pertama adalah empati, kemudian taat dan hormat, ya. Taat atau patuh, ya, dan hormat. Anak sekalian, insyaallah pada pertemuan lalu sudah kita bahas sedikit, tetapi hari ini kita biar lebih spesifik dan untuk belajar kita biar lebih mengena, ya, agar lebih pembelajaran kita lebih terarah. Baik anak sekalian, insyaallah kita akan sama-sama tonton video kita hari ini. Yuk, mari kita mulai dari pertama, yaitu empati. Empati adalah proses kejiwaan seseorang individu yang larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka, dan seolah-olah merasakan ataupun mengalami apa yang dirasakan atau dialami oleh orang tersebut. Empati juga bisa diartikan kemampuan seseorang untuk membagi perasaan yang dilandasi kepedulian. Sesuai yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi, wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya adalah, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah An-Nisa ayat 8. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang mempunyai sifat empati. Yang pertama, cepat menangkap isi perasaan dan pikiran orang lain. 2. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan orang lain. 3. Memberikan masukan-masukan positif pada orang lain. 4. Mengambil manfaat dari perbedaan, bukan menciptakan konflik atau permasalahan. 5. Memahami aturan main yang tertulis atau yang tidak tertulis dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang mempunyai sifat empati. Semoga kita juga punya, ya. Pasti punya semuanya dong. Selanjutnya adalah tentang hormat. Apa itu hormat? Hormat dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti menghargai, takzim, sopan, hikmat. Jadi, hormat dapat diartikan suatu sikap yang mengakui keberadaan orang lain dan tidak merendahkannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-83 yang artinya adalah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang memiliki sikap hormat. 1. Tidak meremehkan orang lain karena status sosialnya, hartanya, usianya, dan lain-lain. 2. Menerima nasihat dan saran dari siapapun, siapa saja. 3. Tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. 4. Tidak merasa paling benar. Tidak menggurui, apalagi kepada orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang patuh.
Apa itu patuh? Patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menurut aturan atau perintah. Kemudian peraturan, hukum, taat, dan tidak membantah. Jadi, patuh adalah sikap seseorang memenuhi kewajibannya. Sesuai dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian, ciri-ciri sikap patuh diantaranya adalah 1. Tidak melanggar aturan yang berlaku baik di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. 2. Menghormati norma-norma yang berlaku baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. 3. Tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain baik di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Dan terakhir, tidak membuat keributan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nah, sekalian, demikian tadi ciri-ciri dari patuh, hormat, dan empati. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua bisa mengambil pelajaran pada pagi hari ini, kemudian bisa menyelesaikan hal-hal yang mungkin belum paham, dan intinya adalah kita bisa belajar tetap dengan semangat, selalu jaga kesehatan, dan terus patuhi protokol kesehatan ya. Dan terus berdoa agar wabah ini segera diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa belajar seperti biasa dan bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, terima kasih dari Bapak. Cukup sekian. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.